الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ومولاها. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا من فضلك. اللهم عنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وعبادتنا وعملنا يا أرحم الراحمين، يا رب السماوات والأرض، يا رب العرش العظيم. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, Saudara, hamba Allah, di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan puasa menjanjikan ketakwaan, menjanjikan keberkahan, menjanjikan surga. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, apa-apa ibu para pendengar yang hadir mendengarkan kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kewajiban. Di ujung kewajiban itu membawa kepada kebahagiaan. Tidaklah Allah memerintahkan kewajiban untuk menyengsarakan. Tidaklah Allah mewajibkan sesuatu untuk memberikan kesusahan. Tetapi kewajiban berujung kepada ketakwaan. Dan ketakwaan ini tentu akan membawa kepada kebahagiaan hakiki, tidak hanya di dunia, tetapi kebahagiaan yang sebenar-benar, kebahagiaan yang sukses itu adalah di akhirat yang pasti akan datang. Kalau di dunia tentu kebahagiaan itu adalah relatif bagi seseorang, tetapi nanti di akhirat kelak adalah kebahagiaan tidak relatif, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang selama-lamanya akan mendapatkan kebaikan, rahmat, kebahagiaan, senyum, sebagaimana Allah katakan. Tentu kaum muslimin apa-apa bahagia dengan kewajiban-kewajiban yang sangat banyak sekali yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah kewajiban bulan Ramadan melaksanakan puasa yang 1 bulan penuh. Kita diperintahkan oleh Allah SWT, ujungnya adalah ketakwaan. Ketakwaan inilah dambaan bagi seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan bulannya orang mukmin, bulannya orang Islam. Disinilah dia bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan sebanyaknya amal pahala yang tak terbatas. Dalam hadis yang Allah katakan, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam innahu li wa ana ajzu bih. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, seluruh amal manusia, orang beriman di luar Ramadan adalah Allah akan lipat gandakan dari 1 menjadi 10, bahkan sampai 700 dan ditambah-tambah. Tetapi di luar Ramadan, maka Allah katakan illa siyam, kecuali puasa, wa anna ajzu, saya akan membalas yang tak terkira ibadah yang akan suai. Ini yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang yang berpuasa, sebagai orang ini adalah kegembiraan yang hakiki, yaitu adalah ketakwaan.
yang sejati bagi seorang muslim. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara yang mendengarkan, hadir dalam pengajian ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan puasa dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, harapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, maka Allah akan ampuni dosa. Inilah juga yang kedua, bagaimana dambaan seorang muslim. Ramadan merupakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat-sangat penting bagi seorang muslim, karena sebulan menentukan kebahagiaan nanti. Satu bulan dalam melaksanakan puasa menentukan sukses tidak suksesnya dia nanti di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui hadis yang dikatakan oleh hadis qudsi yang dikatakan oleh Rasulullah, ghufira lahu. Allah mengatakan selain Allah lipat gandakan pahala, maka ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa. Tentu ketika kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan hakiki nanti di akhirat kelak akan kita dapat. Kaum muslimin, apa-apa dulu yang berbahagia. Inilah sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal tadi. Bagaimana yang pertama kita mendapatkan ketakwaan, yang kedua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dilengahkan, janganlah diremehkan, hanya sekedar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang muslim, seorang mukmin hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Artinya adalah menahan lapar, menahan haus, dan hal yang membatalkan puasa, pergaulan misalnya sehari, hanya sekedar itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis lain, Allah tidak butuh kepada seorang yang meninggalkan makan dan minumnya, hanya membatalkan, selama dia tidak meninggalkan lam yada' qawlan zur, selama dia tidak meninggalkan perkataan perbuatan dosa-dosa. Muslimin apa pun bahagia. Melalui puasa ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, jangan hanya sekedar meninggalkan haus, lapar, jangan hanya sekedar itu. Sebagaimana Rasulullah, laisa kami shaimin laisa lahu al-jaza illa al-atas wal-ju'. Banyak muslimin yang hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Tentu kita sebagai orang yang berpuasa tidak ingin hanya sekedar meninggalkan lapar dan haus, hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban, tidak membawa kepada hasil, tidak membawa kepada dampak yang hakiki, yaitu bagaimana puasa ini merupakan lompatan yang sangat tinggi, amal yang sangat banyak, dosa yang akan diampuni, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Kau sebenarnya apa bahagia. Jadi inilah yang pertama saya sampaikan tadi, yang pertama, bagaimana kita akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga dengan Ramadan ini merupakan bulannya orang Islam, bulannya orang beriman. Jangan sampai kita, karena setiap daripada yang
kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kita memberi orang berbuka sunat, itu adalah dilipat-lipat gandakan pahala yang sangat banyak. Kebaikan sedekah, berbuat baik, silaturahmi, berbaik kepada manusia, berbaik kepada sanak saudara, keluarga, merupakan suatu kebaikan yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Ini akan membawa kebahagiaan hakiki bagi seorang muslim. Jangan biarkan 5 menit tanpa berzikir. Jangan biarkan setengah jam tanpa istighfar. Jangan dibiarkan hari tanpa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kesempatan kepada seorang muslim pada bulan Ramadan ini berzikir, sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir setiap waktu, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah, minta maaf. Di antara yang disuruh memperbanyak pada bulan Ramadan dengan membacakan istighfar, dengan bacakan minta maaf pada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berbanyak, terbayangkan bagaimana keadaan akhirat nanti. Bagaimana Allah mengatakan di akhirat adalah kehidupan yang abadi yang tak pernah lagi mati. Sebagaimana Allah katakan orang-orang yang diazab oleh Allah, apa kata Allah dalam firman surat Al-A'la, apa kata Allah? Surat la yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada di akhirat, tidak ada mendapatkan lagi la yamutu fiha wa la yahya, tidak ada kematian. Mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara hidup dan mati, tidak ada kematian, tidak ada lagi selama-lamanya. Itu juga dalam ayat yang lain, la yazukul maut, tidak ada lagi kematian di akhir kelak. Yang ada hanyalah mendapatkan, ada kalanya mendapatkan kesulitan, ada kalanya hukuman, ada kalanya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya mendapat kebahagiaan, ada kalanya mendapat kegembiraan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Az-Zumar, bagaimana Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim. Ketika penduduk orang-orang bertakwa dibawa oleh Allah kepada surga. Ketika jauh, ketika datang dekat datang pintu surga, para malaikat mengatakan Assalamualaikum, selamat kalian wahai orang surga. Tibtum dan semasa dunia orang taat dan berbuat baik. Tentu kita dalam bulan Ramadan ini membayangkan nanti bagaimana kehidupan yang abadi selama-lamanya tidak bisa kita lalaikan. Dengan Ramadan inilah kita akan mendapatkan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan serius. Hari akan berganti hari, akan menjadi minggu berganti minggu menjadi sebulan. Hanya 1 bulan Allah berikan kesempatan kita. Bahkan nanti pada malam 10 hari terakhir, malam yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, yang mana beribadah beramal saleh pada waktu itu adalah khairun min alfi syahr, lompatan yang sangat jauh, pahala yang sangat besar. Karena orang yang beribadah pada waktu itu adalah sama perbandingannya dengan beribadah selama 83 tahun. Tentu kita ketika ditulis beribadah selama 83 tahun ini akan membawa kebahagiaan yang sebenar-benarnya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Barangkali para pendengar, bapak, ibu, saudara semuanya, inilah yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kegembiraan yang senantiasa kita tunggu-tunggu kita lakukan, dan kita akan mendapatkan pertama ketakwaan, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita akan dijanjikan surga oleh Allah SWT. 1 bulan inilah saatnya, hari-hari inilah saatnya kita dapatkan, kita usahakan, kita bekerja keras sehingga kita di sisi Allah menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan takwa. Fa'tabiru yawma hisab la'allakum tattaqun. Wabillahi wa taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu pilar